Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Rizky Fuser akan mendefinisikan hasil diklat asesmen kompetensi minimum atau AKM. Ya, di mana di sini latar belakangnya mengapa adanya AKM. Yang pertama, hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa ini pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Ini sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Ya, ini ya alasan mengapa diadakannya AKM atau asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, ini pentingnya AKM apa? Ini ada kecakapan hidup abad 21 ya. Di mana kecakapan hidup abad 21 itu ada beberapa komponen. Yang pertama, kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, ini kecakapan menggunakan teknologi informasi. Yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Ya, ini alasan mengapa pentingnya adanya AKM, Asesmen Nasional AN. Selanjutnya, ini ada profil pelajar Pancasila. Jadi dikaitkan dengan pelajar Pancasila yang terdiri dari belajar bernalar kritis, ini mandiri, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi pentingnya asesmen nasional itu ada dua komponen, tuntutan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ini pentingnya asesmen nasional ya. Kompetensi siswa itu ada, ini tadi sudah dijelaskan, kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila. Nah, ini terukur melalui AN, asesmen nasional. Nah, AN ini terdiri dari 3. AKM itu sendiri, asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, yang selanjutnya ada konsep asesmen nasional, meliputi AKM yang mengukur kompetensi mendasar, jadi mengukur literasi membaca dan numerasi siswa. Yang ketiga, survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan. Yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tengah sekolah. Tujuan dari asesmen nasional itu menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Itu adalah tujuan dari asesmen nasional. Nah, selanjutnya ini ada tujuan dan manfaat asesmen nasional ya. Ada potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, kemudian umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah, dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Di sini ada perbandingan antara AKM ya, asesmen nasional dan ujian nasional. Ini dari tujuannya beda. Seperti pada tabel ada jenjang penilaiannya juga bisa berbeda, level siswanya juga berbeda. Kalau asesmen nasional itu hanya kelas 5, 8, dan 11. Subjek siswanya itu siswa dipilih kalau AKM. Kalau AN, ujian nasional semua siswa mengikuti UN. Kalau modelnya juga ada pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan urean. Kalau ujian nasional hanya pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaiannya itu kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Kalau ini petunjuknya ya, sudah ada tunjuk pelaksanaan asesmen nasional. Nah, ini tadi sudah dijelaskan kriteria pesertanya itu diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Tidak semua murid. Ini tadi bentuk soalnya. Ini rumusan butir soalnya ini. Jadi asesmen nasional untuk AKM itu ada untuk literasi membaca ada level memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kalau
asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, bernalar, ya. Terus ada survei belajar. Dan di sini merumuskan butir soal asesmen nasional. Nah, ini murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerik. Jadi jumlah totalnya 60. Kalau kelas 8 dan 11 jumlah soalnya itu ada 72, terdiri dari 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Nah, ini asesmen literasi membaca kalau terdiri dari 3, konten, proses kognitif, dan konteks. Konten terdiri dari teks informasi dan teks fiksi, ya. Kalau proses kognitif terdiri dari menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Dan konteks terdiri dari personal, sosial, budaya, dan saintifik. Kalau Bapak Ibu mau melihat contoh soalnya bisa melalui website ini ya yang sudah ada di PowerPoint. Jadi contoh level 1 untuk kelas 9 dan 10, contoh soal literasi teks informasi, teks fiksi itu ada semua. Ini yang untuk level 2 juga ada, untuk teks fiksi dan teks informasi. Untuk level 2 itu kelas 11 dan 12. Pembelajaran 2 ya. Nah, ini cara membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Yang pertama, pahami kompetensi literasi ya, membaca siswa. Kedua, setelah memiliki teks bacaan sesuai dengan level kompetensi siswa yang Anda ampu, pilihlah salah satu kompetensi yang ingin Anda kembangkan dan evaluasi. Yang ketiga, dari kompetensi literasi tersebut, cobalah membuat 3 buah soal dengan bentuk yang berbeda berdasarkan teks yang Anda pilih tadi ya. Kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan atas dasar kompetensi, bukan hafalan materi semata ya. Ini tadi sudah ya. Nah, ini kalau numerasi hampir sama dengan kalau yang mengenal asesmen kompetensi minimum AKM numerasi itu dari konten ada bilangan, pengukuran dan geometri, dan data dan ketidakpastian serta aljabar. Proses kognitif itu ada pemahaman, penerapan, dan penalaran ya. Kalau konteks personal, sosial, budaya. Ini lebih ke pengajaran guru matematika ya, ini karena numerasi. Nah, ini identifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Ini ada cara melaporkannya, ada dasar, cakap, mahir ya. Semuanya sudah ada di PowerPoint. Nah, ini juga sudah ada. Dan analisisnya juga sudah ada di slide PowerPoint. Ada kebutuhan, ada cara formal, dan pendekatan. Seperti itu ya, kurang lebihnya tentang AKM. Apakah ada yang ditanya Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.